Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan bacaan kitab Qimatuz Zamani 'indal Ulama. Yaqulul musannifu rahimahullah: Al-Alusi allafa tafsirahu bil-lail wa yudarrisu bin-nahari 13 darsan. Al-Imamul Alusi radhiyallahu ta'ala anhu mengarang kitabnya, kitab tafsir. Beliau Imam Alusi ini ketika mengarang tafsir, beliau mengarangnya di waktu malam. Wa yudarrisu bin nahar, dan Imam Al-Alusi ini ketika siang beliau itu mengajar 13 mata pelajaran, ya, 13. Ini Imam Al-Alusi. Al-Alusi allafa tafsirahu bil-lail wa yudarrisu bin-nahar 13 darsan. Imam Alusi ketika mengarang tafsir itu beliau ngarangnya itu di waktu malam, dan beliau di waktu siang itu mengajar sebanyak 13 mata pelajaran. Wa kana al-Imamul Mufassir Al-Alusi Abu Thana Shihabuddin Mahmud ibn, ini siapa ini? Ibn Abdullah Al-Alusi, Al-Baghdadi, Mufti Baghdad wa Khatimatul Mufassirin. Al-Imamul Alusi Al-Baghdadi, beliau itu orang Baghdad. Mufti Baghdad, beliau itu menjadi ahli fatwa di Baghdad ketika itu. Wa Khatimatul Mufassirin, dan juga termasuk akhir dari ulama-ulama ahli tafsir. Al-Maulud sanata 1217. Beliau itu lahir pada tahun 1217 Hijriah. Wal mutawaffa sanah 1274 rahimahullahu taala, dan beliau itu wafat pada tahun 1270 Hijriah. Beliau harisan ala ay yazida ilmuhu fi kulli lahzah. Jadi beliau itu sangat berkeinginan agar ilmunya itu selalu bertambah setiap detiknya. Ini kesemangatan beliau dalam mencari ilmu. La yafturu an iktisabil fawaid. Beliau tidak pernah lemah untuk mencari faidah, untuk menimba ilmu, untuk mencari ilmu, membaca kitab, tidak pernah lelah. Waqtinasis syawarid, dan mencari apa yang dia inginkan. Fakana naharuhu lil ifta'i wat tadris, sehingga di waktu siangnya beliau gunakan untuk memberikan fatwa, untuk mengajar, itu siangnya. Wa awwalu lailihi limunadamati mustafidin aw jalisin. Untuk awal malamnya, ketika waktu malam, di awal-awal itu beliau itu duduk untuk menemani orang-orang yang ingin belajar dari beliau, atau menemani orang-orang yang duduk dan ingin menimba ilmu dari beliau, itu di awal malam. Wa yaktubu bi awakhiril lail waraqat. Untuk malam terakhir, yang mungkin ini sudah dini hari, beliau itu memulai nulis, ya. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia bagi beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar min tafsirihi. Jadi beliau kalau siang itu mengambil faidah dengan berifta, memberikan fatwa, mengajar. Kalau malam itu untuk menemani orang-orang yang ingin mencari faidah dari beliau. Di akhir malam beliau itu ngarang kitab, yaitu dari kitab tafsirnya. Fayu'tiha sabahal yaumit tali lil kuttabil ladzina wazzafahum fi darihi. Kemudian karangan atau tulisan yang beliau sudah tulis tadi malamnya, beliau itu berikan pada orang-orang yang ditugaskan oleh beliau di rumahnya. Jadi di rumah beliau itu ada orang-orang yang bertugas menulis buku, menulis kitab yang ditugaskan oleh Al-Imam Al-Alusi sendiri. Fala yukammilunaha tabyidan illa fi 10 sa'atin. Jadi beliau itu orang-orang yang ditugaskan untuk menulis tafsirnya itu, ketika mereka menulis apa yang disuruh, yang diperintahkan oleh Al-Imam Al-Alusi, mereka menulisnya selama 10 jam.
Allahu Akbar. Ini hebatnya orang-orang terdahulu ya. Lanjut. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa kana yudarrisu fil yawmi 24 darsan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Imamul Alusi itu setiap harinya mengajar sebanyak 24 mata pelajaran. Setiap harinya 24 mata pelajaran. Kaza. Wa kana ayyam ishtighalihi bit-tafsiri wal ifta'i yudarrisu fil yawmi 13 darsan. Oh, berarti ketika beliau itu tidak ada waktu untuk ngarang, maka beliau itu ngajar sebanyak 24 mata pelajaran setiap harinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ketika beliau itu sibuk dengan menulis tafsir, memberikan fatwa, mengajar, itu sebanyak 13 mata pelajaran. Oh, berarti kalau ada waktu yang tersedia, atau tidak sibuk dengan memberikan fatwa, tidak sibuk dengan menulis kitab tafsirnya, beliau itu mengajar sebanyak 24 kali mata pelajaran setiap hari, setiap malamnya. Allahu Akbar, ini luar biasa. Dan apabila beliau itu sibuk dengan menulis tafsir, menulis fatwa, memberikan fatwa pada orang-orang, beliau itu mengajar 13 mata pelajaran fi kutubin mutawwalah, dan kitab-kitab yang beliau ajarkan pada murid-muridnya bukan kitab yang sembarangan, tapi kitab yang tebal-tebal yang mungkin itu terlihat sulit. Wa kana yu'allifu hatta fi maradihil akhir. Allahu Akbar. Dan beliau itu mengarang kitab sampai sakit terakhir beliau sempat beliau mengarang kitab. Ini kitab Qimatuz Zamani 'indal Ulama. Jadi kitab ini membahas tentang riwayat hidup para ulama ketika mereka semua itu menimba ilmu, ketika mereka itu belajar seperti apa. Maka rata-rata dari kehidupan para ulama itu adalah memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin, sehingga waktu mereka itu tidak hilang sia-sia. Wa tafsiruhu u'jubatun faridah. Iya, Abu Quddah, Abdul Fattah Abu Quddah. Wa tafsiruhu u'jubatun farida ladal ulama min bainit tafasir. Dan tafsir dari Imam Al-Alusi ini merupakan tafsir yang ajib, ya, faridah, tidak ada bandingnya, ya, menurut para ulama. Jadi setelah ulama memandang dan melihat tafsir Imam Alusi di sini, maka tafsirnya ini sungguh luar biasa dan aneh, ya, tidak ada yang membandingi tafsir dari Al-Imam Al-Alusi. Kalau kita lihat dari tafsir-tafsir yang lain, wa kafahu bihi imamatan wa fadlan wa ilma, maka dengan kitab tafsir beliau, dengan karangan beliau itu bisa Imam Alusi itu dikatakan imam, pemimpin, ya, dan punya kehormatan dan kemuliaan. Dan dengan kitabnya tersebut orang-orang sudah bisa membaca keilmuan dari Imam Al-Alusi. Karena seorang itu kalau dulu di masa terdahulu, ya, masa yang silam, orang-orang itu diketahui kealimannya, keilmuannya dari tulisannya, dari pembicaraannya. Jadi bukan yang KW-KW, ya, seperti yang sekarang. Wallahu a'lam. Qad allafahu fi al-laili kama alimtah. Jadi Imam Al-Alusi itu ketika mengarang kitab beliau itu mengarangnya di waktu malam. Kama alimtah, seperti yang kamu ketahui tadi. Qad qil, hanya dikatakan wa badril laila bima tashtahi fa innamal lailu naharul aribi. Mubadiril laila bima tashtahi fa innamal lailu naharul aribi. Segeralah kamu mencari di waktu malam itu, segeralah kamu mencari apa yang engkau sukai. Kenapa? Yang dimaksud engkau sukai itu adalah manfaat-manfaat atau faidah-faidah, ya.
Fa innamal lailu naharul aribi, karena malam itu adalah siangnya orang-orang yang pintar. Malam adalah siangnya orang-orang yang pintar. Ya, orang-orang pintar itu menggunakan malam itu dengan mencari ilmu. Wa qala al-imam al-adib Abul Hilal al-Askari, wasahirul laili fil hajati naimuhu wa wahibul mali 'indal majdi kasibuhu. Orang yang begadang malam untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu penting itu berarti sama dengan orang tidur, tidak ada manfaatnya. Wahibul mal, orang yang memberikan harta ketika ada pertolongan, ada orang yang minta tolong, berarti dia telah mengambil harta. Artinya dia sudah mengambil faidah dari itu. Wa qala al-Faq'asiyul Hasibi, ka'annaka lam tusbaq min ad-dahri laylatan idza anta adrakta alladhi kunta tatlubuh. Apabila engkau mengetahui dan mencapai apa yang kau inginkan, apa yang kau cari, maka seakan-akan kamu itu tidak pernah didahului oleh seorang pun walaupun satu malam. Allahu Akbar. Ini apabila orang itu mencari-cari itu apa yang dia ingin cari, kemudian setelah ia dapat apa yang ia cari, Allah itu. Wa qala Ibnu Nubatah As-Sa'di, Ibn An-Nubatah As-Sa'di yaqul a'adhilati ala it'abi nafsi wa ra'yi fi ad-duja rawd as-suhari idza shama al-fata barqal ma'ali fa ahwanu fa'itin tibur ruqadi. Allahu Akbar. Wahai yang selalu menyalahkan saya karena saya telah menjadikan diri saya itu capek terus, ya, karena saya capek mencari ilmu, ada orang yang menyalahkan saya. Oh, kenapa? Warai fid duja rawdus suhadi, dan banyak sekali orang yang menyalahkan saya karena saya selalu begadang malam untuk belajar. Wahai orang-orang yang selalu menyalahkan saya, dengarkan apa yang saya akan katakan untuk kalian. Idza syamal fata barqal ma'ali, apabila seorang pemuda sudah melihat kilat cita-cita dan keinginan yang tinggi, apabila seorang pemuda sudah mempunyai keinginan yang tinggi, fa ahwanu fa'itin tibir riqat, maka enaknya tidur, nyamannya tidur itu merupakan hal yang harus disepelekan. Allahu Akbar. Jadi tidak akan ada kepentingan gitu. Wa qala ghairuhu yahwa ad-dayaji idzal mawruru aghfalaha ka'anna syuhbad dayaji a'yunun nujlu. Orang-orang itu pada tidak suka dengan malam, ya, sehingga malam itu ya udah untuk tidur saja. Ternyata orang yang seperti itu, kata syair ini, adalah orang yang telah menyia-nyiakan malam, dan orang tersebut sudah tertipu. Karena pada hakikatnya malam itu harus disukai Yahwa. Kenapa? Karena bintang-bintang yang ada di malam itu terbuka dan enak untuk ditempati untuk belajar. Jadi waktu malam itu baiknya untuk belajar, kata beliau. Abdul Hayy Al-Laknawi. Abdul Hayy Al-Laknawi mata an 36 sana wa jawazat muallafatuhu 110 ya. Al-Imam Abdul Hayy Al-Laknawi, beliau itu wafat dan umur beliau itu 39 tahun. Padahal karangan beliau itu sungguh banyak sekali, yaitu 110 karangan yang beliau karang. Wala nab'udu ba'idan fahada Al-Imam Abdul Hayy Al-Laknawi Al-Hindi. Kita tidak terlalu jauh, ya, la nab'udu ba'idan, karena masih ada orang-orang yang baru saja meninggal dunia, yaitu Al-Imam Abdul Hayy Al-Laknawi Al-Hindi. Beliau itu dari India, al-mutawaffa min nahwi mi'ati sana, ya, beliau itu wafat 100 tahun yang silam, ya, ini muallifnya, alaf wa salasumi wa arba'ah. Jadi beliau itu wafat tahun 1304 Hijriah an tis'a wa thalathin sana min al-umr, dan umur beliau itu 39 tahun. Faqad zadat mu'allafatu ala mi'atin wa asyrati kutub.
dan karangan beliau itu walaupun umur masih terbilang muda ya, 39 tahun, tapi karangannya sudah 110 karangan. Ma baina kitabin fi iddati mujalladat kibar. Nah, yang 110 karangan ini bukan kitab-kitab yang tipis-tipis itu, tapi mujalladat berjilid-jilid. Jadi satu kitab, satu karangan itu berjilid-jilid. Warisalah fi safahat, ada juga yang tipis-tipis. Wa kullu kutubihi fil mabahithil mufidah, dan setiap karangan dari Al-Imam Abdul Hayy Al-Laknawi ini, Al-Hindi, orang India, di dalam kitabnya terdapat pembahasan-pembahasan yang sangat penting, wal mushkilatil asibah, dan juga masalah-masalah yang rumit. Jadi kitabnya itu betul-betul padat ya, berdaging semua gitu maksudnya. Hakimul Ummah At-Tahanawi zadat muallafatuhu an al-alf. Allahu Akbar. Al-Imamul Hakimul Ummah At-Tahanawi, karangan beliau itu melebihi dari 1000 karangan. Masya Allah, karangannya lebih dari 1000. Wa hadha Syekhul Hind Maulana Hakimul Ummah. Nah, ini orang India nih. Orang India, namanya Hakimul Ummah, Ashraf Ali At-Tahanawi. Nama beliau Ashraf Ali At-Tahanawi, Al-Mutawaffa min nahwi 40 sana, yang beliau itu wafat 40 tahun silam. Ini dari masa beliau ya, yang nulis kitab ini. Am 1362 Hijriyah. Jadi beliau itu wafat pada tahun 1362 Hijriyah, an 81 sanah, dan umur beliau itu sudah 81 tahun. Faqad zadat ta'alifuhu an 1000 muallafin, dan karangan beliau itu lebih dari 1000 karangan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan pada orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ini termasuk man yasha di sini, orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzalika bihifdzil waqt. Dan kenapa sampai ngarang kitab lebih dari 1000 karangan? Apa rahasianya? Tidak lain dan tidak bukan kecuali dengan bihifdzil waqti, dengan menjaga waktu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ustaz, beliau hidup bersamaan di masa siapa? 100 tahun yang lalu. Ya berarti ini di masanya Imam Nawawi Al-Jawi itu. Wallahu a'lam. Apa satu masa ya, dekat lah gitu dengan masa Imam Nawawi Al-Jawi. Wa innama ya'rifu qimatal waqti waz zaman an-nawadir al-muwaffaqun. Jadi orang-orang yang mengetahui berkatnya waktu atau keistimewaan waktu, manfaat waktu, itu tidak diketahui kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatuna fi a'marihim al-qasirah bil a'dadil hailah. Jadi walaupun umur mereka itu pendek, tapi mereka itu membawa dan mendatangkan hitungan karangan yang luar biasa. Minat ta'alifil katsirah, karangan-karangan yang banyak. Nah, kemudian beliau ini akan menjelaskan beberapa karangan para ulama yang luar biasa banyak. Nah, ini beliau nukil dari gurunya. Jadi Abdul Fattah Abu Ghudda ini menukil cerita ini dari gurunya yang bernama Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Zahid Al-Kautsari. Ta'aliful a'immatus sabiqah tadullu ala hifdzihim lil awqat. Karangan-karangan imam-imam terdahulu itu menunjukkan akan waktu mereka yang tidak terbuang sia-sia. Mereka sangat menjaga waktu. Wa adzkur huna kalimatan, dan di sini kata beliau, kata muallif kitab Qimatuz Zamani Indal Ulama ini, saya akan menyebutkan satu kalimat dari guru saya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Zahid Al-Kautsari rahimahullahu ta'ala. Ta'arrada fiha li bayani jumlatin min at-tafasiril kabirah.
di mana beliau dalam kitab ini menyebutkan beberapa bagian dari tafsir-tafsir yang besar, ad-dakhmah lil Quran. Jadi ada beberapa karangan yang luar biasa banyak dan berjilid-jilid, itu bisa kita jadikan contoh ya. Khasatan duna sa'iril ulum, lil Qur'anil Karim khasatan duna sa'iril ulum. Ya, kita ini hanya tafsir saja ya, bukan semua ilmu. Tadullu bi dhakhamatiha ala ihtimami ashabiha bil ilmi wa muhafazatihim ala al waqt. Di mana dengan banyaknya karangan tersebut itu menunjukkan akan kepedulian orang-orang terdahulu dengan ilmu dan kepedulian mereka dalam menjaga waktu. Fatamakkanu minat ta'alifil kabirah, sehingga beliau mereka itu bisa ngarang kitab yang banyak. Bihaitsu yudhashul insan li sama'i akhbariha fadlan an ru'yati dzawatiha. Di mana karangan-karangan yang banyak tersebut membuat seseorang itu akan tercengang ya, karena mendengar banyaknya kitab yang mereka dengar. Fadlan an ru'yati dzawatiha, terlepas dari melihat kitabnya secara langsung, mendengar saja itu tercengang. Apalagi kalau nanti melihat secara langsung. Wa kam lillahi fi khalqihi min ajaib. Dan banyak sekali di antara makhluk-makhluk Allah ini yang punya keajaiban di antara manusia. Ya. Jadi manusia itu antara satu orang dengan orang yang lain itu ada keistimewaan. Mungkin ada ditemukan yang di fulan tapi tidak ditemukan di yang fulan. Qala syekhuna fi kitabihi al-maqalatil Kautsari, di mana guru saya ini Syekh Allamah Al-Kautsari menulis karangan-karangan ulama terdahulu, begitu banyak karangan ulama-ulama terdahulu. Nah, beliau tulis di satu kitab namanya Maqalatul Kautsari, wa huwa yatahaddats an ba'dil jawanib allati khudima biha al-Qur'an. Dan beliau itu di dalam kitab Maqalatul Kautsari itu membicarakan karya para ulama ketika beliau itu membahas bagaimana Al-Quranul Karim itu dikhidmah betul oleh ulama-ulama kita. Jadi kita langsung baca